Vietnam akan bertandang ke markas Timnas Indonesia dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda bakal menjamu Vietnam di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Jelang pertandingan ini, Timnas Vietnam dikabarkan ketar-ketir. Pelatih, Philippe Troussier pun disebut sudah mewanti-wanti para pemainnya bahwa laga melawan Timnas Indonesia akan berjalan sulit. Media Vietnam, Dan Tri menyebut, Troussier memompa mental para pemainnya agar tidak ciut melawan Indonesia. Meskipun, pasukan Sintayong diakuinya dalam kepercayaan diri yang tinggi usai meraih kemenangan di Piala Asia 2023 lalu. Selain itu, Troussier juga meminta para pemainnya tidak takut dengan teror supporter Timnas Indonesia yang diprediksi bakal memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Pelatih Philippe Troussier mengatakan dua laga melawan Indonesia akan menjadi dua pertandingan sulit bagi Vietnam, tulis Dan Tri. Selain menghadapi tekanan besar yang diberikan lebih dari 77.000 penonton yang berdatangan ke Stadion Gelora Bung Karno, sambung media tersebut. Selain kepercayaan diri dan dukungan supporter, Troussier mewaspadai kekuatan Timnas Indonesia yang diisi oleh pemain-pemain naturalisasi. Kemungkinan besar Timnas Indonesia akan menambah satu pemain. Vietnam juga harus menghadapi tantangan berupa kekuatan lebih dari 10 pemain naturalisasi Indonesia yang bermain di Asia dan Eropa, jelasnya. Sementara itu, Troussier menjelaskan supporter bisa memberikan dorongan besar untuk pemain agar bisa meraih hasil maksimal di setiap laga. Dia menilai bahwa hal ini tak hanya bisa dilakukan oleh pendukung Timnas Indonesia. Troussier pun berharap saat menjamu Indonesia nanti, supporter Vietnam bisa memberikan dukungan. Dengan dorongan dari supporter, tim akan selalu memasuki lapangan dengan kondisi hati yang panas, kata Troussier. Dengan semangat pantang menyerah dari masyarakat Vietnam serta berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi segala kesulitan dan tantangan, tuturnya. Ya, Vietnam ketar-ketir menjelang pertandingan melawan Indonesia nanti di tanggal 21 Maret di Gelora Bung Karno. Nah, terutama pelatihnya ya, Philippe Troussier ini dikabarkan mulai ketakutan dengan kondisi timnya sebelum pertandingan nanti ya lawan Indonesia. Karena memang Philippe Troussier ini juga sadar betul kekuatan Vietnam yang sekarang ini itu kualitasnya jauh di bawah kualitas Vietnam ketika masih diasuh oleh pelatih Korea Selatan Park Hang-seo ya. Philippe Troussier pun juga mengakui penurunan performa yang terjadi di Vietnam itu di bawah selama dilatih oleh dia. Dia juga mengakui itu. Dengan faktanya kubu lawan itu makin kuat, Indonesia makin kuat. Ditambah ada satu pemain lagi nih yang baru dipanggil oleh Sintayong ya, si Jay Itzes resmi dipanggil oleh Sintayong masuk ke pelatnas ya di antara 27 pemain timnas Indonesia yang masuk ketika nanti melawan Vietnam. Ditambah juga ketakutan Philippe Troussier ini mengingat statistik setiap Vietnam itu bermain di GBK ya, hampir 95% kalah. Itu pun kalau imbang juga sebenarnya Vietnam lawan Indonesia di GBK imbangnya itu juga karena beruntungan ya. Berkali-kali ketika Vietnam di GBK itu kondisinya imbang, itu serangan bertubi-tubi dilancarkan ke Vietnam itu luar biasa. Sayang aja penyerang Indonesia waktu itu mandul ya ketika imbang. Tapi selebihnya Indonesia tuh selalu menang lawan Vietnam di GBK terutama. Ditambah dengan 77.000 penonton Indonesia yang memadati Stadium GBK. Dan ditambah lagi juga dengan komposisi pemain di Vietnam sendiri ya. Pemain-pemain seperti Don Van Hoang, Tien Linh yang bermain sebagai penyerang, Don Van Hoang
yang bermain di lini belakang itu kondisinya lagi tidak memungkinkan ya. Pemain-pemain vital di eranya si Park Hang-seo ya. Jadi otomatis Vietnam ini hanya mengandalkan pemain muda yang pengalamannya kurang ya. Praktis paling Nguyen Quang Hai doang ya yang senior. Itu pun Quang Hai juga agak berkurang ya. Jadi memang dirasa Indonesia ini menjadi momok yang menakutkan ya di dua laga ini bagi kubu Vietnam ya, terutama pelatihnya Philippe Tossier. Dan dikarenakan juga ini mungkin penilaian terakhir si Tossier ya. Philippe Tossier ini di sebagai pelatih timnas Vietnam ya. Kalau misalnya di dua pertandingan ini itu hasilnya buruk, otomatis dia pasti nggak diperpanjang ya. Karena bagaimanapun juga dua pertandingan home away ini adalah pertandingan hidup mati menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia maupun tiket otomatis lolos ke Piala Asia 2027 nanti ya. Nah, di Indonesia sendiri nih tambah masuk ke JIZES ini itu semakin memperkuat lini belakang ya. Dimana lini belakang kita udah tinggi-tinggi, besar-besar, ditambah adanya si JIZES ini luar biasa nantinya. Itu semakin kuat, semakin kokoh. Dan walaupun memang info yang terakhir terjadi itu selain JIZES yang rumornya akan datang itu si Ragnar dan Tom Haye itu kemungkinan besar akan kesulitan ternyata dinaturalisasi. Yang kemarin gue bilang itu ternyata memang prosesnya itu info A1-nya itu mereka kesulitan ketika pas perpindahan kewarganegaraan itu dari KNVB ke PSSI. Di situ repotnya. Walaupun memang sudah dijadwal untuk administrasi di Indonesia sendiri, mereka selesai di sekitar tanggal 12 Maret, 13 Maret sudah selesai. Tinggal otomatis melakukan proses perpindahan federasi sepak bola. Nah, ini ternyata yang menjadi kendala. Walaupun memang H-1 sebelum pertandingan itu masih bisa ya menambah pemain atau mengganti pemain ya di pra Piala Dunia ini. Namun faktanya kata si Sumarji ofisialnya PSSI, Pak Sumarji ini bilang batas terakhir pemain itu terkumpul di tanggal 13. Nah, ini yang repot. Sedangkan tanggal 13 baru selesai. Nah, semoga walaupun seandainya Tom Haye dan JIZES tidak bermain, itu dengan adanya Tom Haye dan Ragnar tidak bermain, dengan adanya JIZES ini ya yang permainan sudah cemerlang di Venezia sekarang ini, itu bisa membantu mengalahkan Vietnam. Kalau bisa dibantai lah Vietnam ini. Jadi ya pada faktanya memang Vietnam ini sangat ketakutan melawan timnas Indonesia. Target mereka mungkin hanya imbang saja. Oke, gitu aja dari gua. Terima kasih.